Oke, ini kondisi mau setting podcast lagi. Jam sudah nunjukin, wah berjam 2. Aduh. Right, tuh. Hai sedulur setanah air. Kembali lagi dengan Real Life Best Moment Channel. Gua mau dalam masa stay home, gue mau dulu nih rapi-rapi bersih dulu, karena gua mau stand tall, tegar, teguh, bangga gitu loh. Kita jangan menyerah sama kondisi. Kita harus tetap memberikan ide kreativitas buat sedulur semua setanah air, supaya ada bahan tontonan, bahan pemikiran atau ide-ide yang bagus yang bisa menginspirasi nih semua sedulur setanah air. Pertama-tama gua mau bersih-bersih dulu, cukuran terutama ini kumis sama jenggot gua nih. Ya, oke cekidot. Thank you semua. 2000 years later. Ya, saya dengan Real Life Best Moment channel kembali lagi kepada sedulur dan para pelaut yang bekerja terutama yang bekerja di Celebrity Cruise Line. Saya mau memberikan kata-kata semangat dimana untuk menghadapi kondisi seperti ini, ya, bagi sedulur yang dipulangin atau kontraknya nggak jadi lanjut karena di cancel penerbangannya. Ya, itulah kita nasib para pelaut yang bekerja di kapal pesiar. Yang penting saat ini himbauan saya, kita ambil segi positifnya aja, ya kan? Kayak saya pribadi, kalau saya nggak ngomong berdasarkan pengalaman saya, ya, karena pengalaman saya bertahun-tahun ini sudah membuat karakter dan mental saya ini sudah membaja, sudah kayaknya udah tahan banting lah, kayak kita ngadepin kerjaan di kapal. Bener nggak sedulur? Nah, saya coba bagi sharing sedikit. Tuh, ya. Ini bukti nyata. Ini foto yang ada saat ini sama saya. Ini saya sudah celebrate merayakan Service Award selama 20 tahun bekerja di kapal saya. Nih, saya di tengah. Tuh ya. Sebelah kanan dan kiri ada kalau sebelah sini berarti sebelah kiri saya itu ada kapten, dan sebelah kanan saya di sana itu restoran manager, ya. Itu saya lagi di foto untuk menerima penghargaan Service Award saya selama 20 tahun kemarin. Ya, dan kembali lagi di cerita ini bahwa ini membuktikan bahwa selama saya pribadi untuk kerja bertahun-tahun di kapal pesiar itu pertama yang kita ambil segi positifnya itu mental kita seharusnya sudah terbentuk kuat, ya kan? Dan apalagi diuji dengan keadaan saat ini dengan adanya wabah COVID. Siapa sih nggak kesel? Kita ini kayaknya sebagai pelaut, saya pribadi kesel banget, kecewa gitu loh, ya kan? Apalagi kita kerja di kapal itu sebagai, kalau saya pribadi sebagai hal yang utama, karena kita digaji dan kita mendapat penghasilan yang baik, dan ini bisa untuk memberikan sumbangsi yang banyak, yang besar untuk keluarga, untuk saudara, terus untuk mencukupi kebutuhan sekunder kita, bisa beli kendaraan, bisa apa-apa aja deh, yang penting enak, ya kan? Bener nggak sedulur? Dan saya di sini mengasihkan nasihat atau imbauan gitu loh, bukan menggurui, tapi ini berdasarkan sharing aja ya, pengalaman saya ya. Pertama, waktu saya dapat email itu di website saya, wah
agak sempat ini juga sedulur, apa, down lah, little bit down, kecewa gitu. Bayangin, saya udah planning nih, kalau saya habis vacation 3 bulan ini, saya kerja lagi, saya akan menabung, ya kan, untuk apa, anak udah mau SMA dan 3 tahun ke depan sudah universitas. Saya udah mengeset itu semua. Apalagi kondisi yang nggak menentu ini, waktu saya terima email itu, wah, kontrak kamu, join tanggal kamu di reschedule dan menunggu informasi selanjutnya dari perusahaan. Wah, saya pasti sependapat dengan sedulur yang ada posisi seperti saya saat ini. Apalagi saya tahu secara pribadi, kayak sedulur-sedulur semua yang di rumah itu pengen cepat-cepat berangkat, pengen ngasilin duit, pengen lunasin hutang, pengen bayar angsuran, aduh banyak deh macam-macamnya deh, ya kan. Pasti saat ini yang sedulur yang ngalamin seperti saya ini pasti lagi pada mumet, pusing 7 keliling, ya nggak. Tapi kita ini ambil hikmah positifnya aja, ya kan. Apalagi mental sudah kuat, seperti kita ini pelaut, ya kan. Positifnya yaitu kita pertama dengan kondisi dan dari wabah ini kita bisa tinggal dengan keluarga, ya kan, dengan keluarga, dan kita bisa mensupport mereka dengan baik secara langsung. Jadi kita sama-sama berjuang, ya enggak. Coba kalau di kapal, memang di kapal segitu positifnya, masih dapat penghasilan, bisa menghidupi, apalagi kita saat ini perlu uang untuk beli kebutuhan kita karena kita tinggal di rumah, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Ini program pemerintah, ya kan, nanti kita bahas. Positifnya ini apa, bahwa kita dekat dengan rumah, kita saling mensupport istri dan anak, gimana menjalankan tadi saya bilang program pemerintah, yaitu stay home atau nggak tinggal di rumah. Dengan segi positif tinggal di rumah ini bukan berarti kita nggak boleh keluyuran, bukan. Kita ini mau memutus mata rantai dari penyebaran virus tersebut, gitu ya, supaya kalau memang kita tertular atau nggak ada tertular, kita tidak kena. Dan masa penyebaran virus atau inkubasi virus itu akhirnya mati tengah jalan, itu ya kan. Jadi kalau mata rantai terputus, jadi dunia negara kita aman. Bayangin, apalagi saya tinggal di Jakarta, setiap hari jalan seliweran tuh orang. Aduh, persentase terbesar penduduk di Indonesia tinggalnya di Jakarta. Untuk itu makanya saya secara pribadi, saya semaksimal mungkin menjalankan program ini, yaitu untuk menstabilkan atau enggak mengkondisikan bahwa kita harus aman, kita harus bisa mengatasi wabah ini, kayak gitu, ya kan. Dan semoga apa imbauan saya ini, yaitu tinggal di rumah, itu bisa juga sedulur-sedulur supervisi saya, ya, khususnya juga sedulur yang kerja di kapal pesiar seperti saya, itu tetap keep fight gitu, jangan menyerah dengan keadaan. Kalau kita masih punya usaha, itu lebih dimaksimalkan, tetap dijalankan dengan hati-hati, ya. Masih beruntung lah orang-orang seperti pelaut yang punya kerjaan penghasilan di luar dia kerja di kapal pesiar, kayak umpamanya punya lahan untuk bertani, terus punya usaha dagang untuk makan. Memang juga makannya memang agak konsumennya kurang, tapi setidaknya tuh ada penghasilan tambahan, ya. Dan saya pribadi, saya juga memaksimalkan karena saya kondisinya pengen jadi YouTuber, ya sedulur-dulur ya. Tolong di subscribe dan di komen dan like-nya untuk membantu channel saya, ya. Sukses itu selalu bersama, jangan khawatir, kita harus berhasil bersama. Jaya para pelaut, ya. Makanya saya maksimalkan dan saya selalu bagi informasi dan sharing imbauan, pengalaman apa aja yang ada melalui sosial media, khususnya YouTube ini.
ya. Dan kedua, usahakan kita ini yang tinggal di rumah agak kita ini harus bisa menerima keadaan dengan berpikir yang positif. Udah jangan stres. Gue tahu deh pada stres, ya nggak, pada mumet karena harus karena harus bayar angsuran rumah, angsuran mobil, anak sekolah, kebutuhan sehari-hari untuk makan dan minum. Waduh, itu banyak lagi. Ya. Untuk itu kita harus bisa mengatasi kondisi ini. Sabar, ya. Kalau perlu cari akal supaya dalam sebulan ini kita bisa survive, bisa menang gitu, melawan kondisi seperti ini. Dan seperti tadi saya bilang, kita juga dalam menjalankan program pemerintah itu, yaitu stay tinggal di rumah, harus kita benar-benar jalani. Dan kalau umpamanya kita butuh sesuatu untuk makan, untuk minum, kalau kita keluar rumah, jangan lupa saran saya untuk menjalankan namanya social distancing, yaitu jaga jarak. Kalau ada orang batuk kita hindarkan, atau orang batuk, kalau kita batuk kita jaga batuk kita, ya. Semuanya social distancing itu banyak macamnya. Kayak saya pribadi pasti sudah pernah atau nggak sudah pasti tahu gimana cara menjalankan hal ini, karena di kapal sudah kita lakuin. Kalau kita ada virus atau norovirus itu loh di kapal, bener nggak? Pasti udah pernah ngelakuin. Kita udah tahu lah, kita nggak usah babi bu lagi lah. Kita udah pasti bisa, dan kita memang bisa, tapi kita usahakan bahwa keluarga kita atau enggak saudara-saudara kita juga mengikuti apa yang kita lakukan, ya. Juga dengan physical distancing, sedulur juga harus lakukan sih sebetulnya. Ini cuma ngingetin aja, pasti sedulur juga lebih pengalaman dari saya, mungkin ada yang lebih lama dari saya. Kita hanya sharing aja nih ya. Dan keep fight, saran dari saya, keep fight, stay positive, keep calm, ya. Kalau kita orang beragama, ya kita mohon bimbingan yang di atas, kita selalu berdoa, kita selalu sembahyang, ya. Untuk itu sampai di sini dulu. Gimana dari saya pribadi, sekali lagi sudah memberikan nasihat dan pesan. Semoga pesan dan nasihat ini bermanfaat, ya. Kalau umpamanya ada kata-kata atau nggak ada tindakan selama saya membuat video ini, mohon dimaafin sedulur, ya. Udah di sini dulu. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengikuti channel saya sampai sejauh ini, dan ketemu lagi nanti di video berikutnya. Alright, ciao.